Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini saudara sekalian saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kemurahan Hati. Hidup dalam Kemurahan Hati. Mari buka Alkitab saudara dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12. Injil Markus pasalnya yang ke-12. Saya akan membaca bagi saudara mulai ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Dan nanti disambung dengan 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44 demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Saudara sekalian, hari ini kembali saya akan berbicara tentang memberi. Dan sekali lagi, judul khotbah saya hari ini adalah Hidup dalam Kemurahan Hati. Pada masa-masa Natal semacam ini, saudara sekalian, tentu banyak orang yang ingin juga menikmati Natal, menikmati suasana Natal seperti yang kita nikmati. Banyak kali saudara sekalian juga ketika mission trip ke Jawa Timur yang baru lalu dan beberapa hamba Tuhan juga meng-SMS saya untuk memberi bantuan dalam Natal-Natal seperti ini. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa memang ada tetapi ada banyak pula yang sesungguhnya tidak benar-benar membutuhkan. Saya ingin katakan saudara sekalian bahwa memang semua orang itu membutuhkan uang. Banyak kali kita hamba-hamba Tuhan tidak enak ketika berbicara mengenai uang di gereja. Tetapi satu hal yang saya yakini di dalam hidup saya adalah berbicara tentang hal keuangan di gereja itu adalah tugas. Berbicara tentang hal keuangan untuk jemaat. Karena kita ingin mengajar jemaat untuk bisa sungguh-sungguh meresponi apa yang dia telah terima daripada Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak pula orang-orang yang memang membutuhkan, tapi tidak sedikit pula orang-orang yang memanipulasi emosi kita. Hari ini saudara sekalian, kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang memberi. Sehingga sungguh kita akan menjadi orang yang mampu untuk membedakan
mampu untuk mengevaluasi ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan. Satu kenyataan tentang kekristenan adalah bahwa kekristenan itu esensinya adalah memberi. Alkitab kita mengatakan bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang memberi. Dia mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kita. Sehingga bagi barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Saudara sekalian, kalau Tuhan ingin kita memberi, maka apa yang Dia inginkan sesungguhnya adalah supaya kita menjadi mirip seperti Dia. Karena Dia Allah yang suka memberi, maka Dia ingin anak-anaknya juga adalah anak-anak yang suka memberi. Kalau kita orang tua, saudara sekalian, kegemarannya adalah memberi, hidup murah hati, saudara sekalian, maka kita juga ingin melihat anak-anak kita juga adalah anak-anak yang murah hati. Suka membagi, suka memberi. Bukan anak-anak yang egois, bukan anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sesungguhnya. Karena Dia Allah yang murah hati. Dia ingin anak-anaknya juga adalah anak-anak yang murah hati. Sekali lagi saudara sekalian, kata memberi digunakan lebih dari 1.500 kali di dalam Alkitab kita. Kekristenan sekali lagi esensinya adalah memberi. Tetapi saudara sekalian, satu hal yang penting yang saya perlu katakan di tempat ini siang hari ini adalah, kalau kita melihat akan apa yang Yesus katakan, dan juga kalau kita melihat, meneliti apa yang Paulus katakan tentang hal memberi ini, maka kita akan mengerti bahwa Yesus lebih tertarik kepada motivasi memberi daripada pemberian itu sendiri. Yesus lebih tertarik kepada motivasi memberi daripada pemberian itu sendiri. Saudara sekalian, dengan kata lain, Dia lebih tertarik kepada mengapa kita memberi, bukan kepada apa yang kita berikan. Dia lebih tertarik kepada kualitas dari pemberian kita daripada kuantitas dari pemberian kita. Dia mengatakan bahwa attitude pemberian itu lebih penting daripada jumlah pemberian. Dan Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa kalau kita mempunyai attitude yang tidak benar dalam hal memberi ini, maka pemberian kita itu pada hakikatnya tidak mempunyai arti apa-apa. Tidak ada artinya sama sekali kalau kita memberi dengan attitude yang tidak benar. Dan oleh sebab itu siang hari ini saya ingin katakan, jangan memberi karena engkau terpaksa. Jangan memberi dengan attitude yang tidak benar karena engkau tidak akan mendapat penghargaan apa-apa dari Tuhan. Memberi itu harus dengan attitude yang benar. Memberi, saudara sekalian, adalah memang itu merupakan tanggung jawab kita. Karena kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan banyak memberi kepada kita. Maka sudah merupakan tanggung jawab kita untuk kita juga membagi kepada orang-orang lain yang kekurangan. Itu tanggung jawab. Saudara sekalian, karena Tuhan minta kita ini bukan hanya menampung, menerima saja. Tetapi Dia meminta kita untuk menjadi saluran berkat
bagi orang-orang yang lain. Dan itulah tujuannya kenapa Tuhan memberkati kita. Supaya dengan Dia memberkati kita, kita dapat membagi, kita dapat memberi, kita dapat berkemurahan hati kepada orang-orang yang lain. Memberi itu memang adalah tanggung jawab kita. Tetapi saudara sekalian, lebih daripada itu, memberi itu adalah suatu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk membagi. Karena ada waktunya, kita nggak punya kesempatan itu. Banyak kali orang menyesal ketika suatu saat dia melihat orang yang membutuhkan. Sungguh-sungguh meminta bantuan. Tetapi pada waktu mereka minta bantuan, kita acuin saja. Dan ketika melihat orang itu akhirnya karena sakit, tidak punya biaya. Dan akhirnya mereka meninggal, kita menyesal luar biasa. Kita sudah punya, dikasih kesempatan, tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ada waktunya kita dikasih kesempatan untuk memelihara orang tua kita dengan baik. Mungkin banyak berkorban, mungkin mengorbankan uang kita. Karena orang tua kita sudah sepuh, sudah lanjut usia, kita mesti rawat mereka. Tapi kita tidak melakukan dengan sungguh hati, dengan sebaik-baiknya. Dan ketika orang tua kita sudah wafat, meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan, baru kita menyesal. Kok waktu dia ada tinggal bersama-sama dengan aku? Kok waktu dia masih hidup, aku tidak melakukan tanggung jawab ini dengan baik? Kok waktu dia masih hidup, aku tidak memakai kesempatan ini untuk aku bisa menjadi berkat bagi orang tuaku? Saudara sekalian, memberi itu memang adalah tanggung jawab. Tetapi sekali lagi, lebih daripada itu, memberi itu adalah kesempatan bagi kita. Saudara sekalian, hari ini saya ingin memberikan 3 alasan kenapa kita harus murah hati. Kenapa kita harus menjadi orang yang harus murah hati, suka memberi. Saya ingin setelah saudara mendengar hal ini, saudara akan mengerti bahwa hal-hal seperti memanipulasi, hal-hal seperti memaksa, dan hal-hal seperti rasa bersalah kalau tidak memberi, itu tidak ada dalam konsep penata layanan yang benar. Penata layanan mengelola uangnya Tuhan dengan benar. Kalau kita memberi, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, jangan memberi karena engkau terpaksa. Jangan memberi dengan tidak bersukacita. Karena itu sekali lagi tidak membawa dampak apa-apa. 3 alasan mengapa kita memberi. Saudara sekalian, memberi itu alasan yang pertama adalah harus merupakan respon. Harus merupakan satu respon kita kepada apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Tuhan melakukan banyak pada kita di waktu-waktu yang lalu. Dan tanggapan kita, respon kita adalah dengan kita memberi. Itu adalah respon karena kita menyadari bahwa waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah memberkati kita. Juga yang kedua, saudara sekalian, memberi itu didasari karena merupakan respon kita atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita saat ini. Kalau engkau merasa hidupmu diberkati, kalau engkau merasa hidupmu sehat, tidak kekurangan suatu apapun, kalau engkau merasa bahwa engkau masih punya kerjaan, semuanya itu karena Tuhan. Semata-mata karena Tuhan saja. Ada banyak orang sekarang tidak punya kerjaan. Kalau engkau masih punya kerjaan saja, itu karena Tuhan. Engkau harus menyadari bahwa kalau hidupmu, dirimu sehat juga, engkau juga diberi kemampuan oleh Tuhan. Semata-mata itu karena Tuhan. Kalau engkau menyadari itu, Tuhan itu sumber segala-galanya. Sumber dari kemampuanku, sumber dari semua yang ada padaku saat ini. Kalau kita menyadari itu,
maka kita akan menjadi orang yang murah hati. Ini semua miliknya Tuhan. Aku gak mungkin bisa apa-apa kecuali Tuhan memberikan kepadaku. Kalau kita menyadari itu, saudara sekalian, apa yang kita miliki itu semuanya miliknya Tuhan. Kita menyadari itu, maka kita gampang bisa memberi, gampang menjadi orang yang murah hati. Tapi sebaliknya kalau kita menyadari, kita menganggap bahwa wah semuanya ini karena hasil usahaku. Karena aku bekerja, maka semuanya ini aku punya. Semata-mata semuanya karena aku dan karena aku saja. Maka kita tidak gampang untuk menjadi orang yang murah hati. Karena semuanya karena aku. Tetapi kalau kita menyadari semuanya karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya Tuhanlah sumber segala sesuatu yang aku miliki saat ini. Maka kita gampang menjadi orang yang suka memberi itu. Memberi juga alasannya yang ketiga adalah merupakan respons atas apa yang Tuhan bisa kerjakan, akan apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang. Saudara sekalian, bukan saja kita ini pengucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan, perbuat waktu-waktu yang lalu. Pengucapan syukur, respon kita karena apa yang telah kita terima dari Tuhan saat ini. Tetapi memberi juga adalah merupakan respons. Karena kita percaya bahwa hari-hari kita mendatang ini tetap dalam pengawasan Tuhan. Tetap akan dikaruniai oleh Tuhan. Semuanya itu adalah respons kita. Kita percaya Allahku tidak akan meninggalkan aku. Semata-mata Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku. Kalau aku berjalan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan pasti memperhatikan aku. Respon itulah yang kita berikan ketika kita memberi melalui orang lain. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu saja alasan-alasan saudara sekalian yang ada ketika kita memberi. Dan bukan alasan-alasan yang lain. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan memberi karena supaya nama kita dicatat. Di dalam plakat mungkin. Enggak, bukan karena itu. Tetapi semata-mata kita memberi. Karena kita respon. Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang merasakan bahwa dirinya itu diberkati oleh Tuhan. Orang yang merasa bahwa semata-mata ini semuanya karena Tuhan saja, maka orang yang demikian akan menjadi orang yang murah hati. Tetapi orang yang tidak pernah merasa bahwa semuanya ini dari Tuhan, dia akan tidak pernah menjadi orang yang murah hati, tetapi dia akan fokus kepada untukku, semuanya hanya untukku saja. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 dan ke-9. Di situ Paulus menceritakan tentang hal memberi. Dia memberi contoh tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang jemaat di Makedonia. Dia mengatakan bahwa jemaat Makedonia walaupun mereka miskin, walaupun secara keuangan mereka sangat miskin. Tetapi kata Paulus mereka banyak memberi berkat. Memberi, bahkan Paulus mengatakan lebih daripada apa yang Paulus bisa bayangkan. Saudara sekalian, saya bersemangat terus terang menyampaikan atau memberitakan ini kepada saudara. Kenapa? Karena pemberian kita itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Pasti pemberian kalau engkau sungguh-sungguh memberi dengan tulus hati, dengan attitude yang benar, maka Tuhan yang akan memperhatikan hidup kita. Tuhan sendiri yang akan membalaskannya. Saudara sekalian, mengapa kita memberi? 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami. Demikianlah juga hendaknya
kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan ingin jemaat di Korintus juga kaya dalam pelayanan kasih seperti ini. Jemaat Korintus dibandingkan dengan jemaat Makedonia jauh berbeda. Jemaat Korintus rata-rata memiliki kekayaan yang lebih baik, lebih besar daripada jemaat Makedonia. Tetapi apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh jemaat Makedonia, yang walaupun secara keuangan mereka kekurangan, tapi mereka melakukan pelayanan kasih ini lebih baik daripada jemaat di Korintus. Oleh sebab itu saudara sekalian, Paulus memperbandingkan ini, memberikan contoh jemaat Makedonia ini kepada jemaat di Korintus. Tuhan ingin kita semua, saya dan juga saudara, bertumbuh dalam hal kemurahan hati ini. Seperti kita bertumbuh dalam hal iman kita. Seperti kita tumbuh dalam hal pengenalan kita akan Allah. Demikian juga kita harus bertumbuh dalam hal kemurahan hati ini. Saudara sekalian, yang pertama, memberi adalah ungkapan syukur. Saya ulangi, memberi adalah ungkapan syukur atas apa yang Tuhan telah, atas apa yang telah kita terima di masa yang lalu. Memberi itu semata-mata adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih, rasa syukur kita akan apa yang telah kita terima di waktu-waktu yang lalu. Pengungkapan syukur atas berkat masa lalu kita ungkapkan lewat kita juga memberkati orang lain. Kita ngomong terima kasih Tuhan. Bukan cuma ngomong melalui mulut kita, tetapi kita ngomong terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati aku di waktu-waktu yang lalu. Terima kasihnya ini dilakukan dengan kita memberkati orang lain. Jadi saudara sekalian, saya ingin katakan, kita ini kalau mau memberi, kita mesti ngerti tentang memberi itu sendiri itu mesti bagaimana. Tuhan itu menginginkan kualitas pemberian kita. Di dalam kitab Maleaki juga disebutkan, kenapa kamu ngomong kamu sudah memberi, padahal apa yang kamu berikan kepadaku itu kambing atau domba yang cacat, binatang yang cacat yang kamu berikan kepadaku. Dia nggak mau terima yang begitu. Artinya apa ini? Dia ingin bahwa pemberian itu dengan niatan yang tulus, dari motivasi yang tulus, dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang lain. Yang lebih berkekurangan mungkin dari kita. Memberkati orang lain, mungkin yang sakit, mungkin janda-janda, apa saja saudara, siapa saja saudara sekalian. Kita melakukan lewat itu. Ini di waktu-waktu di masa-masa Natal semacam ini. Baik sekali kita belajar tentang hal ini. Belajar untuk memberkati orang lain. Belajar saudara sekalian. Saya ingin ya benar-benar jemaat di Kelapa Gading. Waktu-waktu Natal semacam ini ayo saling mengunjungi. Ya kalau saudara kenal ada siapa temanmu yang mungkin berkekurangan. Inilah waktunya engkau menyalurkan berkatmu atas mereka. Belajar saudara sekalian. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi dengan motivasi yang benar. Aku sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah baik kepadaku. Aku mau menyalurkan, aku mau membalas kasihnya. Melalui apa? Melalui orang lain. Memberkati janda-janda, memberkati orang yang berkekurangan. Itu kata firman Tuhan, itu memiutangi Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Saudara sekalian, 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini intinya saudara sekalian. Memberi itu mesti benar.
Memberi itu attitude-nya mesti benar. Memberi itu mesti dari hati yang benar. Rela hatinya. Enggak terpaksa katanya saudara sekalian. Ya, kalau memberi dengan terpaksa itu sia-sia. Jangan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Enggak boleh susah ketika kita memberi. Atau karena kita terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tapi Dia Allah. Dia itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Senang, hobi memberi. Saudara sekalian, senang memberi. Ini istri saya suka sekali memberi, saudara sekalian. Dia bersihin rumah, ya saya punya tempat untuk putar video zaman dulu. Enggak usah ngomong sama saya, dia mau kasih orang lain, saudara sekalian. Saya bingung, aduh saya masih mau ini. Kenapa masih mau ini sudah bertahun-tahun enggak pernah dipakai. Ya, tapi hati saya masih mau barang ini. Barangkali nanti ada satu tempat yang saya bisa susun, saya bisa mau muter video mau muter piringan hitam mau muter ini saya bisa. Tapi ini dia mau bersihin. Masih baru mungkin dipakai juga berapa kali aja. Mau dikasih orang. Kenapa? Hatinya suka memberi. Aduh, saya sampai ngomong dulu saya ini sampai merasa sangat, saya jadi serba salah. Saya ini kurang murah hati atau bagaimana. Ya saudara sekalian, tapi itulah hatinya. Dia itulah hatinya. Dia suka kasih orang. Ya, suka kasih orang. Saudara sekalian sudah terlanjur janji lagi katanya. Wah, aku sudah janji. Aduh, bagaimana kataku? Aduh, sudah janji ini barang aku masih mau ini. Ya. Saudara sekalian, kadang-kadang itulah hati yang suka memberi. Tulus saja. Tulus memberi. Ayatnya yang ke-12, saudara sekalian. Ayatnya yang ke-12 mengatakan. 2 Korintus 9 ayat ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini loh yang penting. Kita itu kasih kepada orang, kita itu beri kepada orang. Memang orang itu butuh. Memang untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Karena kita mengasihi Allah kita mau memberi kepada orang lain. Saudara sekalian untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi lebih daripada itu kata firman Tuhan. Bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Orang itu kalau dikasih saudara sekalian menerima apa yang dia butuhkan. Dapat. Dia itu mengucap syukur kepada Allah. Orang itu terima kasih kepada Allah. Tuhan, dia mungkin sudah berdoa. Aku ini perlu ini, aku ini butuh ini. Oh Tuhan, aku butuh semacam ini. Di hari Natal, terus mendadak jemaat Kelapa Gading datang bawa sesuatu. Dia terima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mendengar doaku. Saudara sekalian, ini loh yang diminta oleh Tuhan bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kalau engkau memberi dengan motivasi yang benar, kalau engkau memberi dengan attitude yang benar, tidak karena terpaksa, tetapi dengan sukarela, sukacita saudara sekalian memberi, maka itu menumbuhkan ucapan syukur kepada Allah. Bukankah ini yang kita harapkan? Allah kita diterima kasihi, Allah kita ditinggikan, Allah kita dipuji. Banyak orang bisa menjadi percaya karena lewat pemberian kita, dia mengenal Allah kita. Saudara sekalian lakukan ini. Inilah waktu yang tepat, di waktu hari Natal semacam ini. Saling mengunjungi saudara sekalian. Kau perhatikan. Memberi bukan kepada orang yang mampu untuk memberikan kembali kepada saudara.
memberi balasan kepada saudara, tetapi terlebih memberi kepada orang yang tidak mampu memberi balasan kepada saudara. Dan itu akan membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara perhatikan ayat ini. Kita ini berkecukupan, kita ini kaya menurut ayat ini adalah karena Dia yang kaya menjadi miskin oleh kita. Karena kita. Karena Dia yang sumber segala sesuatu itu mau saudara sekalian menjadi miskin karena kita. Demi untuk kita. Supaya kita menjadi kaya. Kalau saudara menyadari akan hal ini, aku ini berkecukupan, aku ini kaya semata-mata karena Kristus yang kaya mau menjadi miskin. Karena Dia yang kaya itu mau datang ke dunia, bahkan lahir di kandang domba. Saudara sekalian menyadari akan hal ini sekali lagi, itu akan membuahkan kita menjadi orang yang berkemurahan hati. Memberi itu adalah tanda dari kita mengasihi. Memang bisa saja saudara sekalian orang memberi tanpa dia mengasihi. Banyak itu. Enggak mengasihi tapi memberi saudara sekalian. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, tetapi orang yang mengasihi pasti dia akan memberi. Ketika kita memberi kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau engkau memberi sesuatu kepada Tuhan, artinya apa memberi kepada Tuhan? Memberi kepada Tuhan itu adalah memberikan melalui orang lain yang tidak mampu membalas kepadamu. Engkau sedang mengekspresikan cintamu, kasihmu kepada Tuhan. Semata-mata karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan. Maka aku memperhatikan orang-orang yang lain juga. Saudara sekalian, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-8 mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Paulus mengatakan, aku kasih contoh jemaat Makedonia ini, aku ngomong ini bukan sebagai perintah, melainkan aku ingin menunjukkan usaha orang-orang lain, usaha orang Makedonia ini untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kalau aku sudah ngomong ini, aku sudah tunjukkan ini, orang Makedonia yang miskin, tetapi mereka rela membantu, bahkan pemberiannya itu di luar pikiranku. Aku ingin tahu bagaimana dengan engkau. Apakah engkau orang yang selalu ingin memuaskan keinginanmu sendiri. Semuanya untuk aku, semuanya untuk aku. Atau engkau juga, oh iya, aku juga bisa melakukan itu. Aku bahkan lebih diberkati oleh Tuhan. Aku mau melakukan seperti itu. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahwa pemberian kita itu membuktikan kasih kita kepadanya. Hari ini saya ingin katakan, tidak peduli kita bisa mengatakan apa saja, ngomong apa saja. Tetapi apa yang kita lakukan dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita, itu sendiri yang akan membuktikan bahwa sebenarnya kita mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Lewat uang kita, lewat catatan kemana uang kita pakai, itu yang akan membuktikan apakah kita ini fokus kepada Tuhan atau kita fokus kepada diri kita sendiri. Lewat uang kita. Apakah kita belanja untuk semata-mata untuk kita. Ataukah kita belanjakan uang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Uang itu ujian. Yang akan membuktikan apakah engkau fokus kepada Tuhan ataukah engkau fokus kepada dirimu sendiri.
Yang kedua saudara sekalian, yang pertama tadi memberi itu adalah ungkapan syukur. Yang kedua memberi adalah ujian atas motivasi kita sekarang ini. Memberi itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menguji motivasi kita. Sekali lagi, kita ini orang yang mementingkan diri sendiri, atau kita ini orang yang suka memberi, mementingkan kebutuhan orang lain, itu dilihat dari apakah engkau murah hati atau tidak murah hati. Apakah engkau suka memberi ataukah engkau tidak suka memberi. Itu adalah ujian atas motivasi kita. Motivasi kita. Saudara sekalian, memberi itu membantu kita untuk bisa melihat lebih jauh kebutuhan kita sendiri. Lebih daripada diri kita sendiri. Secara alamiah memang setiap orang, semua orang punya kecenderungan untuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Memikirkan kepentingannya sendiri saja. Memikirkan tentang pekerjaannya sendiri saja. Mementingkan tentang keluarganya sendiri saja. Tapi dengan memberi, kita mulai belajar saudara sekalian. Untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mulai memperhatikan orang lain juga. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama saudara sekalian yang Tuhan minta adalah engkau fokus. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya ini? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan artinya kalau engkau tadinya seminggu sekali ke gereja, maka sekarang mesti seminggu 7 kali ke gereja. Bukan itu artinya. Kalau engkau tadinya melayani hanya sebagai asyir, maka fokus kepada mencari kerajaan Allah adalah aku juga asyir, aku juga WL, song leader, aku juga jadi singer, aku juga jadi pengkhotbah, aku juga segala-galanya aku mesti lakukan. Bukan itu juga. Tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah artinya apa saudara sekalian? Kerajaan Allah itu adalah tentang damai sejahtera dan tentang kebenaran. Jadi hadirkan kebenaran, hadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek hidupmu. Hadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Artinya apa? Artinya ketika engkau di dalam keluargamu, engkau mempraktekkan prinsip-prinsip firman Allah. Itu artinya engkau menghadirkan kerajaan Allah. Kalau engkau mempraktekkan prinsip-prinsip firman Allah di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, itu artinya engkau menghadirkan kerajaan Allah di dalam usaha, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu. Dan kalau engkau melakukan itu, maka kata firman Tuhan, yang lain-lain, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Praktek ini, coba ini saudara sekalian. Jangan kita ngomong saudara sekalian, kita tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tangga, tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam aspek-aspek hidup kita ini, tetapi kita mengharapkan Tuhan memberkati kita. Enggak bisa. Hadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya engkau melakukan prinsip-prinsip firman Allah di dalam seluruh aspek hidupmu. Kalau engkau melakukan itu artinya engkau mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, oleh sebab itu, catat apa yang Paulus katakan tentang hal ini. Dia membanggakan orang-orang Makedonia dan kedermawanan mereka, kemurah hatian mereka, dan mengatakan mereka melakukan dengan benar. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 mengatakan, mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah
kemudian karena kehendak Allah, kemudian mereka saya ulangi. 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini penting saudara sekalian. Jemaat Makedonia ini saudara sekalian dikatakan oleh Paulus. Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Dan setelah mereka memberikan diri mereka kepada Allah, mereka memberikan persembahan kepada orang-orang yang lain. Pertama mereka memberikan diri mereka, hidup mereka kepada Allah. Dan kemudian mereka memberikan persembahan mereka untuk menolong orang-orang lain. Dan itulah prioritasnya. Saudara sekalian, dengan kata lain, dalam hal memberi, Allah itu sesungguhnya fokusnya bukan kepada pemberianmu. Tapi fokusnya Tuhan adalah kepada hatimu. Pertama-tama engkau harus memberikan hidupmu kepada Allah. Hatimu kepada Allah. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Bukan uangmu yang dicari oleh Tuhan. Tapi hidupmu. Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Dan kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Setelah itu mereka memberikan persembahan untuk kami. Kalau kita melihat di waktu Natal yang pertama. Saudara sekalian, orang-orang Majus datang bertemu Yesus. Apa yang mereka lakukan? Pertama mereka menyembah bayi Yesus itu. Dan setelah mereka orang-orang Majus itu menyembah bayi Yesus. Kemudian mereka membuka persembahan mereka. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Menyembah dulu, baru beri persembahan. Hati yang Tuhan cari. Bukan duit yang Tuhan cari. Hati yang Tuhan cari. Kita datang kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita. Buka hati. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dia sama sekali tidak menginginkan uang kita. Tapi apa yang dia inginkan adalah hati yang terbuka, hati yang taat, hati yang menerima dia. Saudara sekalian, kita memberi bukan karena Tuhan butuh uang kita. Tetapi kita memberi karena memang kita perlu untuk memberi. Itu yang membuat kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Akui, dialah Allahku. Aku membuka hati, aku menyerahkan seluruh hidupku. Dan sekarang aku mengembalikan semuanya itu melalui orang-orang yang lain. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-8 mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kasih-Mu. Saudara sekalian, Lukas 16 ayatnya yang ke-11 Tuhan Yesus mengatakan, jadi jikalau engkau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara sekalian, jadi fokus itu bukan kepada materi. Fokus hidupmu jangan kepada uang, tapi fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Kasihi Tuhan, jangan kasihi uang, kasihi Tuhan. Banyak orang Kristen yang bingung. Kenapa doaku enggak dijawab oleh Tuhan? Kenapa aku tidak bertumbuh? Kenapa aku tidak mengalami jawaban doa? Mengapa aku tidak mengalami perubahan hidup yang nyata? Mengapa aku tidak pernah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu ada padaku? Saudara sekalian, mungkin karena mereka tidak pernah menerima. Mungkin karena mereka tidak pernah mengerti. Tidak pernah menundukkan diri kepada yang paling utama. Apa itu? Sebenarnya aku ini milik siapa? Hidupku
semuanya yang ada padaku miliknya siapa? Kalau engkau mengerti akan hal ini, semata-mata hidupku ini miliknya Tuhan. Karena engkaulah ya Allah yang menciptakan aku. Semata-mata semua yang aku miliki ini adalah milikmu ya Tuhan. Aku cuma mengelola saja. Kalau engkau mengerti yang utama ini, firman Tuhan mengatakan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, mengapa kita memberi? Karena memberi adalah kesempatan untuk memperbesar pengharapan kita di masa yang akan datang. Dengan memberi saudara sekalian, kita memperbesar pengharapan kita. Memperbesar harapan kita lebih besar dan lebih besar. Memberi itu, kalau saya simpulkan dari khotbah ini adalah tindakan dengan fokus 3, yaitu ungkapan syukur dan menjaga prioritas untuk tetap seimbang dan kesempatan untuk mendemonstrasikan iman kita untuk masa depan. Kita menyatakan pengharapan kita atas apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita di masa depan. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara sekalian, di dalam ayat ini, Paulus memberikan analogi seorang petani. Petani itu kalau ingin menuai hasil tuaiannya banyak, maka yang ditabur haruslah banyak. Gak bisa dia menabur sedikit tapi ingin menuai banyak. Paulus pakai analogi ini. Apalagi orang yang tidak menabur ingin menuai, ya gak bisa kecuali dia tuai milik orang lain. Saudara sekalian, ini yang Paulus ingin katakan. Nah, ketika kita memberi, memang kita bukan memberi karena kita mancing Tuhan untuk Tuhan berkati kita 30 kali lipat, 90, 100 kali lipat. Bukan itu. Kita memberi karena kita mengucap syukur. Tapi ada juga suatu pengharapan bahwa Allahku itu Allah yang luar biasa. Dia bisa memberkati aku luar biasa. Kita bisa menuai. Tapi orang yang tidak pernah menabur, tidak pernah membagi kepada orang yang lain, tapi mengharapkan menuai. Itu dari mana asalnya? Enggak bisa saudara sekalian. Mesti kita nabur dulu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tabur. Untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk janda-janda. Itu kita tabur saudara sekalian. Dan nanti setelah itu kita boleh mengharapkan ada tuaian. Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, Yesus mengatakan juga jangan menyimpan harta di bumi, tetapi simpanlah harta di surga. Investasi untuk masa depan itu kita investasikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amsal 19 ayatnya yang ke-17 mengatakan, Amsal 19 ayatnya yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau engkau melakukan ini saudara sekalian, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah, janda-janda, janda-janda miskin, maka engkau memiutangi Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.